Sempat menghiasi layar kaca ketika masih berusia sangat belia, beberapa artis cilik ini memiliki nasib yang sangat jauh berbeda. Setelah meninggalkan layar kaca yang membesarkan nama mereka, siapa sangka mantan artis cilik yang dulu dikenal dengan sosok manja saat ini menjadi jatuh miskin akibat ditipu oleh orang tuanya sendiri. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Lama tak terdengar kabarnya, artis Baim Alkatiri atau akrab disapa Baim Cilik muncul di sebuah podcast dan bercerita tentang kisah hidupnya yang cukup memilukan. Kabarnya usai orang tuanya berpisah, sang ayah menjual semua aset-aset yang dibeli lewat hasil keringat Baim dan menelantarkannya. Kisah hidupnya diceritakan sepenuhnya dalam sebuah podcast kasih solusi pada tanggal 5 September tahun 2024 lalu. Sosok Baim Cilik pastinya tidak asing lagi karena kerap muncul untuk membintangi sinetron hingga iklan di televisi pada era 2000-an. Popularitasnya saat itu membuat Baim Cilik mendapatkan bayaran yang cukup tinggi. Kalau dihitung dalam sebulan penghasilan kotor Baim Cilik selama membintangi sinetron itu bisa mencapai 450 juta. Jika dihitung selama 6 tahun berkarier, Baim Cilik seharusnya bisa memiliki tabungan senilai 32,4 miliar dari penghasilan kotornya sebagai bintang sinetron. Tapi sayang, itu semua tak membuatnya menjadi seorang miliarder karena pendapatannya selama itu dibawa kabur oleh ayahnya. Sebagaimana diberitakan, Baim Cilik baru-baru ini disorot karena mengungkap cerita penelantaran oleh sang ayah. Baim mengaku sampai harus berjuang menutup biaya sekolahnya sendiri selama 3 tahun. Lebih lanjut, Baim mengungkap alasan menceritakan hal ini ke publik. Ia lelah harus menutupi kisah pahit yang dialami lantaran sikap sang ayah yang tidak menjalani kewajiban sebagai orang tua. Berbagai cara Baim Cilik lakukan agar bisa mendapat pundi-pundi rupiah. Mulai dari bisnis jual beli kambing hingga parfum ia kerjakan agar bisa bertahan hidup. Masih ingat dengan Mischa Mancung, pemain di sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah? Kini Mischa tidak lagi sejaya seperti tahun 2013 yang mana pundi-pundi uang mengalir deras ke kantongnya. Saat ini Mischa untuk menyambung hidupnya sehari-hari terpaksa berjualan parfum. Kehidupan aktris cilik Mischa Fortuna alias Mischa Mancung mendadak jadi sorotan publik. Sebab kini bocah yang dulu terkenal lewat sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah ini dikabarkan jatuh miskin. Dulu Mischa sempat hidup dalam serba kemewahan. Ia juga sempat membeli mobil berwarna ungu dari hasil kerja kerasnya menjadi pesinetron cilik. Namun kini semuanya telah hilang. Ia juga tinggal di sebuah rumah kontrakan. Tawaran untuk bermain sinetron pun tak lagi menghampiri Mischa. Ibunda Mancung Ciki Susilowati curhat tentang pengalaman pahit yang menimpa putrinya Mischa. Ia menyebut saat itu ayah Mancung menghabiskan uang tabungan untuk main wanita dan judi online. Ibunda Mischa menyebut uang hasil kerja keras Mancung sebanyak 300 juta ludes dibawa mantan suaminya, bahkan ia dan Mancung harus diusir dari rumahnya sendiri. Saking susahnya untuk membayar sewa kontrakan saja Mancung dan ibunya harus berhutang, tak jarang juga ia menunggak biaya sewa. Untuk bertahan hidup Mischa sempat mencoba mencari uang dengan berjualan geleng di sekolah. Namun ia justru dicemooh oleh teman-teman karena statusnya sebagai artis. Kini, Mischa Mancung mencoba peruntungan dengan menjual parfum dengan penghasilan 100-200 ribu dalam sehari. Conchita Caroline. Nama aktris sekaligus presenter Conchita Caroline saat ini tengah ramai diberitakan. Hal itu disebabkan oleh ungkapan hati Conchita Caroline tentang penghasilannya menjadi artis yang diduga dimanipulasi oleh ibunya sendiri yang bertindak sebagai manajernya. Selama ini Conchita Caroline memang mempercayai ibunya untuk jadi manajer dan mengurus hal-hal terkait karier keartisannya. Conchita Caroline juga tidak pernah menaruh kecurigaan apapun dan ia juga tidak ada kontrak kerja dengan ibunya. Namun ternyata Conchita Caroline sedih saat mengetahui adanya dugaan manipulasi uang hasil kerja kerasnya itu. Cerita ini pun ramai disorot dan akhirnya ia diundang di acara talk show Feni Rose. Lebih lanjut, Conchita pun membeberkan bagaimana cara ibunya memanipulasi pendapatannya selama ini. Di mana, uang yang masuk rupanya ditransfer kembali ke rekening pribadi dan baru dikembalikan beberapa bulan setelahnya dengan nominal berbeda dari yang dibayarkan. Conchita membuka permasalahan tersebut karena tak memiliki uang cukup saat anaknya masuk rumah sakit. Ia hampir tak bisa membayar biaya rumah sakit anaknya. Akhirnya ia memakai uang sang suami. Orang tuanya sempat mau meminjamkan uang untuk biaya rumah sakit anak Conchita.
Ternyata ia baru tahu akhir-akhir ini bahwa pada momen tersebut penghasilannya sudah dimanipulasi. Kemudian uang pinjaman yang diberikan orang tuanya ternyata milik Conchita sendiri. Kisah menyedihkan datang dari Sonny Kurniawan alias Sonny Wakwo yang sempat tenar pada tahun 2014 hingga 2015. Seiring berjalannya waktu, nama Sonny Wakwo kian meredup. Pekerjaan tidak sepadat dulu membuat kondisi keuangannya kian menurun. Bahkan Sonny memutuskan untuk berjualan es dan gorengan. Kehidupan Sonny Wakwo yang dulu dengan sekarang sangat berbeda drastis. Bahkan Sonny harus rela menjual sisa aset berupa mobil yang dia miliki untuk dipakai sebagai keperluan berhari-hari dan membiayai sang ayah berobat. Pada masa kejayaannya, sederet judul sinetron pernah dibintanginya. Sebut saja Cowokku Superboy, Emak Ijah Pengen ke Mekah dan Gerobak Cinta Wakwaw. Kini Sonny merindukan akting di layar kaca. Tegar Septian. Lama tak muncul di layar kaca Tegar Septian kini datang dengan kabar kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi yang dialami Tegar Septian sendiri disebabkan oleh satu hal. Pelantun tembang Aku Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang ini mengaku sering ditipu. Kondisi finansial Tegar berdampak kepada kedua orang tuanya. Dalam curhatannya, Tegar mengaku tak bisa membayar kontrakan rumah orang tuanya. Tak hanya itu, Tegar juga bercerita bahwa untuk beli makanan saja keluarganya tak mampu. Tegar pun mengungkap penyebab perekonomiannya jadi kacau. Rupanya karena ia sering kena tipu, royalti hasil kerja kerasnya selama ini juga belum ia terima. Seperti yang kita ketahui, di awal karir keartisannya, Tegar pernah menjadi korban penipuan dan pelecehan seksual oleh manajernya sendiri Arif Dolah yang merupakan warga negara Singapura pada Maret tahun 2015 silam. Tegar sempat mengalami trauma yang mengakibatkan Tegar harus pulang ke kampung halaman di Subang untuk menenangkan diri. Kejadian tersebut terjadi seusai Tegar Show. Mantan artis cilik yang satu ini ternyata pernah jatuh miskin setelah namanya tak lagi moncer di dunia hiburan. Dia adalah Dwi Retno Rahastri Lerian atau akrab disapa Eno Lerian. Publik tentu masih ingat dengan sosok Eno Lerian, penyanyi cilik yang pernah mencapai puncak popularitas dengan lagu Si Nyamuk Nakal pada awal 1990-an. Lagu tersebut membawa Eno menjadi bintang besar dan dikenal luas di seluruh Indonesia. Kini Eno telah dewasa dan berhijab, namun perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Mantan artis cilik ini sempat mengalami masa-masa kesulitan ekonomi hingga jatuh miskin dan tinggal di rumah petak. Meski karirnya melejit di dunia hiburan, nasib Eno Lerian berubah drastis ketika ia mengalami kesulitan keuangan. Di masa-masa sulitnya, Eno bahkan tidak memiliki uang untuk membeli bensin dan harus menggunakan kardus sebagai pengganti lemari. Meski pernah berada di titik terendah, Eno Lerian tetap optimis dan bersyukur. Ia menyampaikan pesan semangat kepada semua orang yang tengah mengalami masa sulit.